Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Anda yang sakit dan bagi Anda yang diberi ujian oleh Allah, maka semoga sakitnya segera disembuhkan oleh Allah dan ujiannya segera mendapatkan jalan keluar. Nah, sahabat holistik, kali ini kita akan membahas dan merasakan berkaitan dengan satu produk herbal ataupun jamu lah, seperti itu ya. Jamu yang biasa kita temui di warung-warung ataupun di saat kita dalam perjalanan, dan bahkan itu biasanya diandalkan sebagai pertolongan pertama ketika kita mengalami berbagai macam keluhan penyakit yang sifatnya ringan seperti itu. Nah, produk itu adalah ini. Dan saya tidak di-endorse dan juga tidak nah, produk ini kenapa saya perlu membahasnya, karena produk ini kan sudah biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia dan tidak asing lah seperti itu. Namun kita lihat dari segi TCM dan juga holistik, apakah kandungan di dalamnya, terus arah kerjanya, terus nanti apakah produk ini aman ketika kita mengkonsumsi dalam jangka waktu panjang seperti itu. Nah, sahabat holistik, saya juga sudah membuat seduhan di mana nanti kita akan merasakan bersama bahasanya seperti apa rasa dan juga arah kerjanya seperti itu. Nah, langsung saja bahasanya ketika saya melihat komposisi dari herbal ini, di mana herbal ini sudah POM HT ya, POM herbal terstandar seperti itu. Nah, ini produk Indonesia, 100% produk Indonesia, di mana berbagai macam herbal yang di sini seperti ada jahe, daun mint, ada daun sembung, ginseng, biji pala, akar manis dan kunyit, ada madu dan juga potasium sorbat. Nah, apa itu potasium sorbat? Dan sebagian besar dari herbal ini herbal Nusantara ya, herbal yang ada di Indonesia seperti kunyit, jahe, ada daun sembung. Untuk ginsengnya mungkin cuma berapa persen lah, mungkin itu dari ginseng mana, ada American ginseng, Korean ginseng, atau ginseng yang dari mana. Namun di sini kita bisa melihat bahasanya arah kerja dari herbal ini, yaitu kita melihat dari kandungannya. Yang pertama yaitu jahe ya, dimana jahe sudah pernah kita bahas. Arah kerjanya adalah lambung, limpa, dan ke paru-paru seperti itu. Dimana sifatnya kan dia pedas, agak pahit sedikit, dan dia sifatnya untuk melancarkan energi. Nah, di sini juga ada daun mint. Nah, daun mint ini kan sifatnya dingin, dia arahnya ke paru-paru sama perut seperti itu. Nah, dari daun mint ini sifatnya dingin dibanding dengan yang lain, dimana ini di sini kita akan melihat daun sembung. Semuanya hampir dari herbal ini sifatnya yang cuman dingin, daun mint, tapi yang lain sifatnya hangat seperti itu. Di sini ada daun sembung, kan daun sembung itu hangat dan netral seperti itu. Dan ada di sini ginseng sebagai untuk tonifikasi dan juga energi. Ini arahnya ke jantung ya, lebih ke jantung dan ke darah seperti itu. Nah, adapun di sini ada biji pala. Nah, biji pala kan Indonesia banyak seperti itu ya. Dimana biji pala ini arahnya untuk ke perut dan limpa. Nah, ini biasanya digunakan untuk agar ketenangan. Kalau orang tidurnya kurang nyenyak, bisa minum herbal biji pala tersebut, bisa dikombinasikan dengan herbal yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya ada akar manis. Nah, akar manis juga sifatnya dia hangat ya. Dia sifatnya untuk energi dan juga kembung dan juga untuk masuk angin seperti itu. Dia sifatnya manis, agak pahit sedikit. Dan di sini ada kunyit. Nah, kunyit sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa kunyit ini sifatnya dia kan arahnya ke limpa dan lambung dan juga paru-paru kan, dan juga dia ke hati. Nah, dari kunyit ini bisa juga untuk nafsu makan. Saya sarankan ketika Anda meminum satu herbal ataupun obat warung atau
ataupun yang sifatnya itu, saya tidak menyarankan itu dalam jangka yang panjang Anda meminum herbal yang terus-menerus tanpa ada untuk kembung. Nah, setelah makan 5 menit ataupun 10 menit, 20 menit baru boleh minum ini. Nah, apakah ini aman untuk dikonsumsi tiap hari? Pengawalan ataupun tanpa ada resep dari dokter ataupun orang yang berwenang memberikan resep. Karena apa? Disesuaikan dengan kondisi tubuh. Karena kondisi tubuh Anda mungkin tidak sesuai dengan herbal ini, terlalu seperti itu. Nah, ada madu ini, ataukah madunya madu masalah yang lain, dan juga nanti dalam jangka waktu panjang ini kan ada pengobatan mandiri natural atau memang cukup bermasalah juga, ada alergi dan juga iritasi pada kulit seperti itu. Nanti bisa ini ada pengawet kan, potasium sorbat ini. Jika pengawet ini dalam jumlah tertentu, dia akan juga madu sekedar terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi meskipun herbal itu saya sarankan untuk tidak dikonsumsi secara berlebihan, dan itu jika digunakan sebagai pertolongan pertama saja. Untuk pengobatan yang lebih lanjut, apabila Anda seumpamanya masuk angin, sakit pusing tidak kunjung sembuh, maka Anda dokter ya, ke dokter atau ke orang yang lebih paham tentang kesehatan, karena ada sesuatu rasa saja. Dan ada potasium sorbat. Nah, potasium sorbat ini sebagai pengawet alami ya, dimana pengawet ini bisa dikatakan sebagai pengawet yang relatif aman untuk produk-produk herbal, kosmetik, dan juga makanan-makanan seperti itu, dimana sistem kerjanya adalah memperlambat organisme dan jamur untuk berkembang seperti itu. Makanya di sini juga ada kadaluarsanya kan, kadaluarsa ini Juni 23 2025. Sekarang kan kita 2024 ya, sudah Desember ini. Ini tinggal berapa, 5 bulan lagi ini sudah mau expired. Nah, sahabat holistik, jika kita melihat dari komposisinya di sini, arah kerjanya adalah untuk membuang kelembapan, membuang angin dari ginsengnya, untuk sebagai tonifikasi energi, dan juga di sini ada madu untuk tonifikasi juga. Nah, setelah herbal ini bekerja, di mana biasa digunakan ketika kita dalam perjalanan, karena dalam perjalanan kan kita pusing itu karena bisa serangan patogen angin, dan juga bisa serangan ataupun kita mual kan, pusing, nanti arahnya dari lambung akhirnya ke atas. Nah, di situ jika minum ini maka akan dihangatkan, lambungnya akan dihangatkan, energinya akan dilancarkan, dan paru-parunya dari sini kan ada min juga, paru-parunya dia akan lebih membawa ketenangan seperti itu, dengan sifatnya untuk lebih tenang, sehingga mabuk dengan mualnya bisa diatasi, dan untuk tonifikasinya juga bisa diatasi, dan cukup komplit untuk herbal ini. Namun apakah herbal ini aman jika dikonsumsi secara terus-menerus untuk pengobatan jangka panjang seperti itu? Sebelum itu, maka kita akan merasakan bersama seperti apa sih rasanya. Kan kawan-kawan kan sudah pernah merasakan seperti itu. Silakan yang punya pengalaman silahkan bisa ketik di kolom komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya ketika Anda minum ini bisa diminum langsung atau dikasih air hangat. Nah, dikasih air hangat ini untuk bisa dinikmati secara perlahan agar lambung kita hangat, ataupun sebagai minuman untuk mengusir angin. Nah, di sini kan ada jahe juga, ada juga madu kan. Nah, ini biasanya ketika Anda naik gunung agar tidak terkena patogen angin dan juga patogen lembab, dan juga di situ kan cukup menguras energi seperti itu, maka kami sarankan ini untuk produk yang seperti ini. Saya tidak menyarankan cuma produk ini, tapi kan ada beberapa itu kan, yang bejo, yang itulah gitu ya, dan lain sebagainya. Kita ada 3 lah gitu, produk yang bisa kita ketahui dengan produk hampir yang sama, cuman tetap ada perbedaan dari dari komposisinya. Namun arah kerjanya hampir sama,
dan ini bisa juga dibawa sebagai packing untuk pertolongan pertama ya. Saya sarankan untuk pertolongan pertama ataupun ketika darurat saja, dan itu dikonsumsi dalam batasan ya, ada batasannya seperti itu. Agak pahit, manisnya manis dari madu, tapi kelihatannya bukan 100% madu asli sih. Yang paling terasa itu dari jahe, akar manis, dan juga yang hangatnya itu kalau ginsengnya tidak begitu terasa ya, mungkin cuma berapa persen, kan ginseng kan mahal seperti itu. Ini yang paling terasa adalah pala, jahe, akar manis, dan juga untuk minyak itu terasa segar di sini kan, di arahnya ke paru-paru kan, ke paru-paru, perut juga. Nah itu untuk dan untuk konsumsi ini sebaiknya setelah makan ya, karena ini sifatnya keras. Kalau tidak makan nanti malah justru memicu asam lambung. Semoga konten ini bermanfaat, tidak ada maksud untuk menjatuhkan dan juga mengangkat, tapi bagaimana kita mengedukasi agar produk ini bermanfaat dan tidak salah dalam pemakaiannya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.